Selamat siang atau malam teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kisi-kisi PAT yang keenam, yaitu jenis manusia purba di Nusantara. Poin pertama yang saya akan bahas adalah jenis manusia purba yang ada di Indonesia itu. Dalam ilmu sejarah, kita tahu bahwa asal-usul manusia purba merupakan asal-usul dari generasi manusia sekarang. Dalam hal ini, manusia purba telah melewati berbagai babak kehidupan, dari kehidupan nomaden dan berpindah-pindah, hingga mampu bercocok tanam untuk menghasilkan makanannya sendiri. Namun, itu pun masih menjadi perdebatan tentang sejarah manusia. Tetapi, dalam perkembangannya sudah ditemukan beberapa jejak prasejarah yang menunjukkan keberadaan manusia purba di Indonesia. Manusia purba yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Ditemukan pada 1936 di Sangiran oleh Van Koningswald. Dinyatakan bahwa Meganthropus paleojavanicus hidup sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Dari fosil-fosil yang ditemukan beberapa ciri-ciri khusus, antara lain tulang pipi yang tebal, otot rahang yang kuat, bentuk tubuh yang tegap, tulang kening menonjol, bentuk kepala bagian belakang lebih tajam, serta tidak memiliki dagu. Yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Ditemukan pada tahun 1890 di Lembah Bengawan Solo oleh Eugene de Bois. Dari penemuan fosil-fosil Pithecanthropus erectus dikatakan bahwa mereka hidup sekitar 1-2 juta tahun yang lalu, berdampingan dengan Meganthropus paleojavanicus. Berbeda dengan Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus memiliki ciri-cirinya sendiri, antara lain gigi geraham yang kuat, hidung tebal, dahi yang menonjol dan lebar, serta postur badan yang belum tegak sempurna. Maka rata-rata tingginya berkisar antara 165 sampai 180 cm dan memiliki volume otak sekitar 750 sampai 1350 cc. Kemudian Pithecanthropus soloensis ditemukan di daerah Ngandong, Solo, Jawa Tengah. Pithecanthropus erectus merupakan manusia purba yang ditemukan oleh Oppenort dan Van Koningswald pada tahun 1931 sampai 1933. Manusia purba ini memiliki beberapa ciri-ciri yang khas, membedakannya dari jenis manusia purba yang lain, seperti tulang belakang yang menonjol, rahang bawah yang kuat, hidung lebar, dan tulang pipi yang kuat dan menonjol. Berdasarkan hasil penelitiannya, dikatakan bahwa jenis manusia purba ini dulunya adalah pemakan tumbuhan dan hewan dari hasil buruannya. Kemudian Pithecanthropus mojokertensis. Sesuai dengan namanya, jenis manusia ini ditemukan di daerah Mojokerto, Jawa Timur oleh Van Koningswald pada tahun 1939. Jenis manusia purba ini memiliki ciri-ciri seperti tulang tengkorak yang tebal, tidak memiliki dahu, berbadan tegap, dan tinggi badan yang diperkirakan sekitar 165 sampai 180. Yang diketahui, fosil Pithecanthropus mojokertensis justru hanya hancur saat sedang melakukan proses penggalian. Maka ciri-ciri khasnya tidak bisa diidentifikasi dengan detail. Kemudian Homo floresiensis ditemukan di daerah Pulau Flores, Nusa Tenggara, diperkirakan hidup 12.000 tahun yang lalu. Memiliki tampilan fisik yang hampir serupa dengan manusia modern sekarang. Manusia purba ini memiliki postur badan yang cukup tinggi, bentuk dahi yang lebih sempit dan tidak menonjol, tulang rahang menonjol, dan memiliki volume otak sekitar 380 cc, serta tulang tengkorak yang cenderung lebih kecil. Kemudian Homo wajakensis ditemukan di daerah Tulang Agung di Jawa Timur oleh Eugene de Bois. Dikatakan bahwa manusia purba ini hidup di zaman yang lebih modern karena penemuan peralatan yang ditemukan secara bersamaan dengan fosil manusia purba ini. Ciri-ciri fisik manusia purba ini antara lain mempunyai bentuk wajah dan hidung yang datar dan lebar, tulang pipi yang menonjol ke samping,
serta letak hidung dan mulut yang sedikit jauh diperkirakan mempunyai tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm. Kemudian Homo soloensis ditemukan di daerah Solo oleh Weinreich dan Van Koningswald sendiri pada tahun 1931. Diperkirakan manusia purba ini hidup sejak 300.000 sampai 900.000 tahun yang lalu. Berdasarkan hasil penelitian, Homo soloensis memiliki ciri-ciri seperti tinggi badan yang berkisar antara 130 sampai 210 cm, dapat berjalan dengan tegak, struktur tulang wajah yang sudah tidak menyerupai manusia, kera, atau yang lain-lain. Selain itu, manusia ini sudah tergolong sebagai manusia cerdas. Dan yang terakhir adalah Homo sapien, merupakan jenis manusia purba yang paling mudah dan ditemukan dengan ciri-ciri yang mendekati manusia modern saat ini. Bentuk fisiknya pun sudah menyerupai manusia modern saat ini. Ciri-ciri Homo sapien antara lain seperti tengkuk yang berbentuk lebih kecil, tulang wajah tidak menonjol dan memiliki dagu, tulang rahang yang tidak terlalu kuat, serta memiliki volume otak yang berkisar 1000 sampai 1200 cc. Kemudian saya akan membahas tentang poin kedua, yaitu migrasi manusia purba. Kehadiran manusia purba di Indonesia membuktikan bahwa terdapat beragam spesies manusia purba yang saling berkompetisi satu sama lain. Lepas dari itu, keberadaan manusia purba di Indonesia tidak mungkin ada tanpa jembatan alam yang terbentuk pada zaman glasial atau Pleistosen untuk menghubungkan wilayah Asia dengan Indonesia dan Australia. Kemunculan ini masih menjadi perdebatan yang panjang. Kondisi ini pun menimbulkan lebih banyak pertanyaan mengenai kesamaan karakteristik dari fosil-fosil yang ditemukan di Asia dan di Afrika. Maka muncul beberapa teori yang membuat kita lebih mengenal masa lalu. Teori yang pertama adalah teori out of Africa. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa manusia purba pada awalnya muncul dari Afrika sejak 6 juta tahun yang lalu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa manusia purba memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Dikemukakan oleh para antropolog dan arkeolog pada abad ke-20, dibuktikan dari ditemukannya sampel manusia purba yang kita kenal dengan sebutan Australopithecus africanus pada tahun 1924. Sampai saat ini pun teori tersebut adalah pelopor dan dari persebaran manusia purba di dunia. Kemudian teori out of Yunan. Teori ini dikemukakan oleh para antropolog Cina dan antropolog Eropa setelah penemuan 2 fosil gigi seri Homo erectus serta bekas keberadaan manusia purba ini di daerah Yunan, Cina. Diperkirakan berumur 1,7 juta tahun yang lalu dengan penemuan Homo erectus yuanmoensis, muncul teori bahwa seluruh nenek moyang masyarakat Asia Timur dan Asia Tenggara berasal dari manusia purba ini. Kemudian teori out of Taiwan dikemukakan oleh para ahli bahasa, terutama H.N. van der Tuk yang mempelajari bahasa-bahasa tersebut dengan melihat kesamaan bahasa terutama pada pola bahasa di Asia Tenggara, Kepulauan Fisik dan Madagaskar, serta Taiwan. Ia menemukan 2 macam pola bahasa, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu, yang membuat orang Indonesia terbagi menjadi 2 kelompok etnis besar, yaitu Proto-Melayu yang antara lain dengan suku bangsa Toraja, Sasak, Dayak, Batak, Nias, Gayo, Rejang, dan lain-lain, serta Deutero-Melayu yang terdiri dari suku bangsa Bugis, Aceh, Minangkabau, Jawa, Sunda, Melayu, Betawi, Manado, dan Bali. Kemudian saya akan membahas tentang poin berikutnya, yaitu pola kehidupan manusia purba di Nusantara. Pada awalnya, manusia purba hidup di zaman berburu dan meramu pada tingkat sederhana.
didasari oleh hidup nomaden ke semi-nomaden. Dalam zaman ini, manusia purba berjuang mencari makanan dengan berpindah-pindah tempat, mengikuti keberadaan binatang buruan, tanaman, dan sumber air. Karena aktivitasnya yang suka berpindah tempat, perkembangan budayanya tidak sampai tahap yang tinggi dan belum muncul pemikiran untuk mengolah sumber daya alam. Ini menyebabkan peralatan yang muncul pada zaman ini cenderung kasar. Manusia purba seperti Meganthropus paleojavanicus dan Pithecanthropus erectus hidup berdampingan pada zaman ini. Namun, pada akhirnya Meganthropus paleojavanicus tidak terlalu beruntung. Karena kurang dapatnya beradaptasi dan hidup cenderung menyendiri, mereka punah lebih awal. Dibanding dengan Pithecanthropus erectus yang lebih mengenal kehidupan sosial masyarakat, pun dari segi peralatan, Pithecanthropus memiliki peralatan yang lebih halus dari Meganthropus paleojavanicus. Dibuktikan dari penemuan alat-alat batu dan peralatan yang ditemukan pada situs-situs Pithecanthropus. Ini membuat kesempatannya untuk bertahan hidup lebih besar. Kemudian zaman berburu dan meramu tingkat lanjut. Tidak jauh berbeda dengan zaman berburu dan meramu tingkat sederhana. Namun yang membedakannya adalah keberadaan tempat tinggal untuk menjadi tempat tinggal sementara, melindunginya dari cuaca dan hewan-hewan buas. Peninggalan di zaman-zaman ini antara lain sebuah gua alam atau abriso roche yang menjadi atau sebuah gua alam yang biasanya menjadi tempat tinggal atau sebagai tempat tinggal sementara. Biasanya ditemukan di daerah perbukitan yang biasanya susah dijangkau oleh binatang liar. Keberadaan gua ini semulanya pengembangan komunitas dan agama. Selain gua alam pun ada peninggalan sisa-sisa sampah dapur yang biasanya ditemukan pada pesisir pantai. Biasa disebut dengan Kyoken Modinger. Keberadaan sampah dapur ini manfaat sekali dalam mengidentifikasi diet manusia pada zaman purba diet manusia purba pada zaman itu. Pada masa ini, manusia purba juga mulai memahami tentang kematian dan kehidupan. Adanya makam manusia purba dengan posisi tengkurap menunjukkan pemahaman masyarakat purba di masa lampau tentang kembalinya badan dan sukma atau jiwa ke alam semesta, dalam hal ini kepada Ibu Pertiwi atau bumi. Keberadaan bekal kubur pada makam-makam tersebut menunjukkan bahwa mereka ingin untuk yang meninggal bisa melanjutkan pada kehidupan selanjutnya. Budaya ini disebut religio naturalisme, kepercayaan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Biasanya mereka menghormati dengan cara melukis di dinding gua. Pada zaman itu juga pengolahan batu manusia purba juga lebih halus dari sebelumnya, karena dengan teknik yang lebih pasti dan bersifat agronomis. Kemudian kita maju ke zaman bercocok tanam. Ditandai dengan perubahan tradisi yang semulanya mengumpul makanan atau food gathering menjadi menghasilkan makanan atau food producing. Kegiatan bercocok tanam ini mulai dilakukan setelah manusia purba mulai menetap di suatu wilayah meskipun hanya bersifat sementara. Selain bercocok tanam, manusia purba pun juga berternak hewan seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, anjing, dan kuda. Masa bercocok tanam dan berternak ini diperkirakan terjadi pada zaman Mesolitikum. Sedangkan jenis manusia purba yang hidup pada masa ini adalah Homo sapiens yang berasal dari rumpun Melayu. Pada masa bercocok tanam, hutan belukar bisa dimanfaatkan menjadi ladang dengan menanam tanaman seperti padi, sukun, nangka, jagung, ketala, pisang, kedelai, dan lain-lainnya. Pada masa ini pun manusia purba tentang hal religi lebih matang dari sebelumnya. Dulunya yang hanya menguburkan yang meninggal, pada zaman ini penguburan dilakukan lebih kompleks dengan upacara yang rumit. Kadang menggunakan sebuah tempayan yang terbuat dari tanah liat atau sarkofagus
dicerminkan dari status sosial individu tersebut. Berikutnya adalah zaman perondagian. Masa perondagian merupakan masa bercocok tanam yang tingkat lebih lanjut. Pada masa ini di, pada masa ini di id- ident- maaf, ditandai dengan penggunaan eh, maaf masa ini ditandai dengan adanya keterampilan untuk membuat alat-alat dari perunggu. Alat tersebut berupa alat yang biasanya digunakan sehari-hari, dari bertani, peralatan upacara, ataupun berburu. Peninggalan pada masa perondagian sendiri berupa benda-benda seni atau peralatan hidup karena keragam, serta barang-barang untuk upacara budaya, menunjukkan bahwa kehidupan pada masa perondagian telah memiliki selera yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pada zaman ini ditemukan teknik-teknik seperti bivalve, sebuah teknik untuk membuat cetakan yang tahan panas dan bisa untuk mencetak logam cair. Dengan keuntungan bisa dipakai berkali-kali, namun tergantung pada cetakan batu tersebut. Dan teknik Asire Perdu, sebuah teknik menggunakan lilin sebagai cetakan utama, lalu dilumuri oleh tanah liat dengan spesifikasi untuk membuat lubang di atas tanah liat tersebut. Lalu tanah liat itu dibakar agar mengeras serta mengeluarkan cairan-cairan lilin yang berada dalam tersebut. Setelah mengeras, dituangkan sebuah logam cair dan ditunggu lagi untuk membeku. Setelah membeku, cetakan tersebut pun bisa dipecahkan untuk menghasilkan hasil akhirnya. Walaupun bisa memproduksi sebuah arca atau patung-patung yang tingkat kedetailannya tinggi, namun hanya bisa dipakai sekali dan tidak bisa diimitasi lagi. Perkembangan tersebut pun juga bisa dilihat dari semakin kompleksnya bentuk ragam motif pada keramik atau bentuk pada keramik dan gerabah-gerabah. Pada zaman ini pun mereka mulai hidup bersama dan memiliki pola kehidupan perkampungan atau desa-desa, mengalami perkembangan semakin besar karena mulai bersatunya beberapa kampung. Sekarang saya akan membahas tentang konsep religi manusia purba. Konsep religi manusia purba yang pertama adalah animisme. Manusia purba percaya setiap orang yang meninggal akan menjadi roh yang kemudian kemudian berpengaruh kepada kehidupan di dunia. Manusia purba percaya terhadap roh-roh yang mendiami semua benda. Mereka juga mempercayai adanya roh di luar manusia yang dapat berbuat jahat dan berbuat baik. Mereka pun juga mempercayai adanya roh di luar roh manusia yang bersifat, yang biasanya mendiami semua benda, misalnya daun, pohon, dan sebagainya. Kemudian dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu Kemudian ada dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu punya tenaga dan atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu pun terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan lain-lain. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib, mereka melakukan upacara pemberian sesaji atau ritual lainnya. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang peninggalan manusia purba pada masa Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Pada masa Paleolitikum ditemukan beberapa alat-alat seperti kapak genggam, menyerupai seperti kapak, namun tidak memiliki tangkai atau pegangan, sehingga cara menggunakannya dengan cara menggenggam. Cara membuat kapak ini yakni memangkas salah sebagian dari batu sehingga tajam serta sisi lainnya
dibiarkan begitu saja. Kapak genggam berfungsi sebagai alat untuk menggali umbi, memotong, dan menguliti binatang. Kemudian kapak perimbas. Biasa disebut dengan chopper. Biasanya kapak perimbas digunakan untuk rimbas kayu, memahat tulang, serta digunakan sebagai senjata. Yang ketiga adalah alat-alat dari tulang binatang atau tanduk rusa. Alat-alat yang berbahan tulang binatang atau tanduk rusa merupakan peninggalan pada zaman ini, berfungsi untuk menggorek ubi dan juga keladi dari tanah, serta digunakan untuk menangkap ikan. Dan yang terakhir adalah flakes, merupakan peralatan yang berbentuk mini, terbuat dari batu kalsedon, berfungsi sebagai alat pengupas makanan. Digunakan sebagai alat pengupas makanan, flakes juga biasa digunakan untuk berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan ubi serta buah-buahan. Yang kedua adalah masa Mesolitikum. Pada zaman ini peninggalan pada masa Mesolitikum sudah mulai kompleks dan lebih pada kegunaannya. Peninggalan yang pertama adalah Abisoroche, merupakan gua alami yang menjadi tempat tinggal atau rumah manusia pada zaman Mesolitikum kala itu. Kemudian Kyoken Modinger atau sampah dapur, berasal dari istilah bahasa Denmark, yaitu Kyoken yang artinya dapur dan Moding yang artinya sampah, merupakan fosil yang berupa tumpukan dari kulit kerang atau siput yang tingginya bisa mencapai 7 meter lebih. Adanya penemuan ini juga memperkuat bahwa manusia pada zaman ini telah hidup menetap. Dan yang terakhir adalah lukisan gua. Sebuah coretan, lukisan atau cap yang terdapat di dinding gua atau tebing yang dibuat oleh orang-orang manusia purba sebagai medium untuk menyampaikan pesan dan catatan peristiwa, atau juga sebagai bukti pemujaan terhadap kekuatan yang lebih besar darinya. Yang terakhir adalah masa Neolitikum. Pada masa Neolitikum terdapat beberapa peninggalan seperti dolmen, yaitu sebuah meja batu yang biasa digunakan sebagai tempat sesaji dan pemujaan terhadap nenek moyang yang berfungsi ataupun juga berfungsi sebagai penutup sarkofagus. Kemudian kubur batu, sebuah peti yang digunakan sebagai menyimpan jenazah yang terbuat dari batu, biasanya berisi bekal kubur tersebut untuk yang menandakan sebagai respect terhadap orang yang meninggal, dan kerangka manusia purba itu. Kemudian menhir adalah sebuah batu besar tunggal yang bentuknya seperti tiang atau tugu. Fungsinya sebagai tanda peringatan arwah nenek moyang. Dan yang terakhir adalah sarkofagus, merupakan peti yang digunakan untuk menyimpan jenazah. Hanya saja bentuk dari sarkofagus biasanya bentuk sarkofagus ini seperti palung atau lesung yang terbuat dari batu utuh dan telah diberi penutup. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan.